Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua hal yang mesti kita lakukan sebelum tidur, yang jika diamalkan dengan rutin, maka ruang gerak dosa akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti melakukan dua hal ini sebelum tidur akan menambah pahala. Lantas apa saja dua hal tersebut? Simaklah video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, Imam Al-Qurtubi menggambarkan bahwa tidur dipersamakan dengan kematian. Karena pada saat tidur, manusia akan kehilangan kesadarannya. Karena itulah, mengantisipasi saat kematian itu datang, maka melakukan hal ini sebelum tidur sangat dianjurkan untuk dilakukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak memberikan contoh bagaimana agar persiapan sebelum tidur bisa bernilai ibadah. Misalnya, sebelum tidur ada amalan-amalan untuk mempersempit ruang gerak dosa dan menambah amal pahala. Karena itu, disunahkan agar setiap muslim melakukan amalan ini untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya. Di antara dua hal yang mesti kita lakukan ketika hendak tidur, yang pertama, melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Muhasabah ialah usaha seseorang untuk mengevaluasi segala perbuatannya, baik sebelum maupun sesudah melakukannya. Sebelum tidur, hendaklah seorang hamba mengintrospeksi diri atas segala perkataan maupun perbuatannya sepanjang hari, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak sesama manusia. Jika dia telah melakukan amal soleh, maka hendaknya dia bersyukur dan memuji Allah dan memohon kepadanya tambahan nikmat, dan memohon pula kepadanya agar senantiasa diberi taufik dan kesanggupan untuk dapat melaksanakan amal ketaatan. Namun jika sebaliknya, maka hendaknya dia segera bertaubat dan memohon ampunan kepadanya serta bertekad untuk segera melakukan kebaikan. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Quran Surat Al-Hasyr.
Sahabat beriman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Hisablah diri kalian sebelum dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala." Langkah yang kedua yang mesti kita lakukan ketika hendak tidur yaitu mengingat kematian. Setiap muslim dan muslimah yang sehat ataupun yang sedang sakit, tua maupun muda, hendaknya selalu mengingat kematian yang datang secara tiba-tiba. Ingatan ini bisa menghalangi dan menghentikan seseorang dari perbuatan maksiat, serta memotivasinya untuk terus beramal soleh. Mengingat kematian ketika dalam keadaan kesempitan akan bisa melapangkan hati seorang hamba. Kalau dia ingat kematian ketika hatinya sedang senang, maka itu menyebabkan dia tidak lupa diri. Dengan begitu, ia selalu dalam keadaan siap untuk pergi meninggalkan dunia dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Mengingat mati bisa melembutkan hati dan menghancurkan sifat tamak terhadap dunia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran untuk banyak mengingatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian." Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang cerdas ialah orang yang sesungguhnya ialah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk mati. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia menuturkan, "Aku sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Yang paling baik akhlaknya di antara mereka.' 'Lantas mukmin manakah yang paling cerdas?' tanya lelaki tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, 'Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah berkata, "Siapa yang banyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara: bersegera untuk bertaubat, hati merasa cukup, dan antusias dalam beribadah. Sebaliknya, siapa yang melupakan mati, ia akan dihukum dengan 3 perkara: menunda taubat, tidak ridho, dan malas dalam beribadah." Maka berpikirlah, wahai orang-orang yang tertipu, yang merasa tidak akan dijemput kematian, tidak merasakan sakaratnya, kepayahan, dan kepahitannya. Cukuplah kematian sebagai pengetuk hati, membuat mata menangis, memupus kelezatan, dan memupus angan-angan. Apakah engkau, wahai anak Adam, mau memikirkan dan membayangkan tibanya hari kematianmu dan berpindahnya dirimu, hidupmu dari tempat yang sekarang? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah kesemangatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membekali diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.